Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 1 semuanya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nanti adik-adik bisa perhatikan penjelasan materi dari guru. Hari ini Bu Guru akan membahas materi pelajaran 4, yaitu tentang bersih itu sehat. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah kita berdoa, maka pembelajaran hari ini bisa kita mulai. Yang pertama, bersuci. Bersuci disebut juga toharoh. Bersuci artinya membersihkan hadas dan najis. Adik-adik sudah tahu belum perbedaan hadas dan najis? Ya, hadas adalah keadaan tidak suci, sedangkan najis adalah benda kotor menurut Islam. Allah SWT sangat mencintai orang yang memelihara kesucian. Bersuci dapat menghilangkan kotoran dan najis. Jika badan, pakaian, dan tempat sholat terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Jadi adik-adik sebelum melaksanakan sholat, adik-adik pastikan terlebih dahulu badan, pakaian, dan tempat yang akan adik-adik gunakan untuk sholat ini tidak terkena najis, agar sholat kita sah. Selanjutnya yaitu macam-macam cara bersuci. Nah, adik-adik bisa perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Kira-kira anak laki-laki ini sedang apa adik-adik? Iya, betul, anak laki-laki ini sedang berwudu. Jadi macam-macam cara bersuci. Yang pertama, wudu. Berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Lalu air apa saja yang sah untuk berwudu? Nah, air yang sah untuk berwudu antara lain berasal dari sumur, air hujan, air laut, dan mata air lainnya. Yang kedua, tayamum. Nah, bisa dilihat gambar di bawah ini terlihat seorang anak perempuan yang sedang bertayamum. Tayamum itu apa adik-adik? Nah, tayamum artinya bersuci menggunakan debu dan tanah. Lalu kapan tayamum ini dilakukan? Tayamum ini dilakukan apabila tidak ada air atau sedang sakit keras. Nah, debu untuk tayamum harus bersih dan suci. Yang ketiga yaitu mandi. Adik-adik bisa perhatikan gambar yang ada di samping ini. Nah, mandi ini untuk apa? Mandi untuk menghilangkan kotoran pada tubuh. Nah, macam-macam cara bersuci yang terakhir yaitu istinja. Istinja artinya bersuci dari najis. Setelah buang air kecil, buang air besar, maka harus melakukan istinja. Istinja ini harus dilakukan dengan sempurna. Agar apa? Agar terhindar dari penyakit yang disebabkan kotoran. Kemudian tata cara bersuci. Kalau tadi kita sudah membahas macam-macamnya, sekarang kita akan membahas tata caranya. Tadi macam-macamnya ada berapa adik-adik? Iya betul, ada 4. Yang pertama wudu, yang kedua tayamum, yang ketiga mandi, yang terakhir istinja. Nah, yang pertama ini kita akan bahas tata cara wudu. Tapi sebelum kita membahas tata cara wudu, kita mengenal dulu rukun wudu, sunah-sunah wudu, hal-hal yang membatalkan wudu itu apa saja. Ya, nah rukun wudu ini ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir
tertib. Nah, tertib ini apa artinya? Tertib ini harus urut mulai dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya sunah-sunah wudhu. Ada 5. Yang pertama, membasuh telapak tangan. Yang kedua, berkumur. Yang ketiga, membasuh hidung. Yang keempat, membasuh telinga. Dan yang terakhir, berdoa setelah wudhu. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudhu itu apa saja, Dedek? Ya, yang pertama kentut, yang kedua buang air besar atau buang air kecil, yang ketiga hilang akal atau gila, yang keempat menyentuh kubul atau dubur, yang terakhir menyentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Setelah kita mengetahui rukun wudhu, sunah-sunah wudhu, dan hal yang membatalkan wudhu, selanjutnya yaitu tata cara berwudhu. Nah, tata caranya yang pertama yaitu membersihkan kedua telapak tangan. Dilakukan sebanyak 3 kali sambil membaca basmalah. Yang kedua, membersihkan mulut. Ini dengan berkumur-kumur. Dilakukan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan hidung. Ini juga sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh muka. Nah, membasuh muka ini juga dilakukan sebanyak 3 kali sambil membaca niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang kelima, membersihkan tangan kanan dan kiri. Ini membersihkan tangan kanan dan dilanjutkan dengan tangan kiri. Nah, membersihkannya ini sampai siku-siku, diulangi sebanyak 3 kali. Yang keenam, mengusap kepala mulai dari dahi hingga batas rambut bagian atas sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, menyapu kedua telinga mulai daun telinga bawah menuju bagian atas, ini sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, membersihkan kaki kanan dan kiri, dimulai dari kaki kanan dan dilanjutkan kaki kiri. Membersihkan kaki kanan dan kiri ini mulai dari ujung jari kaki merata sampai mata kaki. Nah, yang selanjutnya yaitu doa sesudah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Nah, mungkin itu tata cara berwudu. Selanjutnya tata cara tayamum. Nah, di sini ada tata caranya. Tata cara tayamum hampir sama dengan cara wudu. Namun bedanya tayamum menggunakan debu atau tanah, sedangkan wudu menggunakan air. Nah, yang pertama, kedua telapak tangan diletakkan pada tempat yang mengandung debu. Yang kedua, kedua telapak tangan ditiup atau dikibaskan agar debu yang menempel tidak terlalu tebal. Yang ketiga, usapkan kedua telapak tangan ke muka hingga merata, seperti mengusap wajah saat wudhu. Yang keempat, kedua telapak tangan diletakkan pada tempat yang mengandung debu, seperti langkah kedua, usahakan tempatnya berbeda. Yang kelima, usapkan kedua telapak tangan seperti mengusap tangan ketika wudhu. Yang keenam, membaca doa akhir tayamum seperti doa akhir wudhu tadi. Nah, itu tata cara bertayamum. Selanjutnya yaitu mandi. Mandi dan istinja dilakukan setiap hari. Mandi dimulai dengan membaca basmalah dalam hati. Siramkan air bersih ke seluruh tubuh. Gunakan sabun dan gosoklah untuk menghilangkan kotoran. Yang keempat, istinja. Nah, istinja ini dilakukan dengan menggunakan air bersih. Gunakan sabun agar lebih bersih. Air adalah alat pembersih yang utama. Lalu, apabila tidak ada air, bagaimana? Ya, apabila tidak ada air, alat yang digunakan antara lain tisu, batu, daun, atau kayu, atau apa saja yang dapat meresap air.
Selanjutnya yaitu hidup bersih. Nah, hidup bersih ini yang pertama bersih badan. Kira-kira apa saja adik-adik bersih badan yang harus kita lakukan? Iya, dengan mandi, mencuci tangan, menggosok gigi, dan apabila kuku panjang harus segera dipotong. Yang kedua yaitu pakaian harus bersih. Nah, apabila pakaian adik-adik ini ada yang kotor, maka harus segera dicuci, dan setelah dicuci maka harus dirapikan kembali di lemari. Yang ketiga, barang-barang harus rapi dan bersih. Misalnya piring, sendok, dan garpu setelah digunakan maka harus dicuci bersih. Alat belajar juga harus bersih. Buku, lemari, dan meja belajar harus bersih. Yang keempat yaitu bersih tempat. Nah, bersih tempat apa saja yang harus kita lakukan? Misalnya yang pertama, rumah yang sehat disapu setiap hari agar selalu bersih. Halaman harus bersih dari sampah. Jadi apabila ada sampah, maka adik-adik segera ambil sampah itu dan dibuang di tempat sampah. Bersih tempat yang kedua yaitu tempat sholat. Nah, tempat sholat ini harus bersih. Karena apa? Karena syarat sah sholat yaitu bersih badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk sholat. Yang ketiga, tempat tidur. Nah, tempat tidur ini harus kita bersihkan dan kita rapikan setiap hari. Nah, dari penyampaian Bu Guru tadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu bersuci disebut juga toharoh. Bersuci artinya membersihkan hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci, sedangkan najis adalah benda kotor menurut Islam. Macam-macam cara bersuci. Ada 4. Yang pertama wudhu, yang kedua tayamum, yang ketiga mandi, yang keempat istinja. Nah, tata caranya sebagaimana yang telah Bu Guru jelaskan tadi. Nah, yang terakhir hidup bersih. Hidup bersih ini meliputi bersih badan, pakaian, dan tempat. Mungkin itu saja materi yang dapat Bu Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan dengan selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan badan, pakaian, maupun rumah adik-adik semua, agar adik-adik dan keluarga terhindar dari berbagai macam penyakit. Sekian dari Bu Guru, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.